Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 18 sampai dengan 22 Mei 2020. Tensi AS China versus rencana pembukaan ekonomi. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dan fluktuasi pasar di antara sejumlah isu, antara lain dengan naiknya tensi ketegangan AS China, kemudian kekhawatiran pasar terhadap gelombang kedua penyebaran wabah virus corona dan dampaknya terhadap ekonomi dunia, serta juga oleh rencana pembukaan perekonomian kembali secara bertahap di AS dan sejumlah negara lainnya. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4,6 juta orang yang terinfeksi di dunia dan lebih dari 308.000 orang yang sudah meninggal dunia, dan ini sudah menyebar ke 213 negara dan teritori. Ya, pasar saham dunia bergerak fluktuatif, permintaan safe haven meningkat yang menguatkan mata uang dolar Amerika Serikat dan juga harga emas. Minggu berikutnya, isu antara naiknya tensi dagang lanjutan AS China dan kemudian rencana pembukaan perekonomian dan perkembangan selanjutnya wabah virus Wuhan ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Market Review and Outlook untuk periode 18 sampai dengan 22 Mei 2020. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada minggu lalu melemah hampir 2% secara mingguannya ke level 4.507. Ini tertekan oleh aksi profit taking lanjutan dari para investor asing dan dalam tempo yang semakin melambat di akhir pekannya. Tapi juga ini searah dengan bursa regional. Untuk berikutnya minggu depan kemungkinan IHSG akan berada di area konsolidasi dan berpeluang rebound di sekitar level supportnya. Mata uang rupiah sekarang, rupiah pada minggu lalu menguat secara mingguannya 0,40% ke level 14.860 per US dollarnya. Menguat perlahan dengan konsisten terus di bawah level daripada 15.000 per US dollar. Dan untuk minggu depan nampaknya masih bias positif bagi rupiah, walaupun pergerakannya agak konsolidatif. Pemirsa setia VBiz News, dalam merespon pelemahan aktivitas ekonomi di masa COVID-19 ini, untuk melengkapi juga bauran kebijakan fiskal dan moneter, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bersifat preemptif. Demikian dinyatakan oleh Ketua OJK Wimbo Santoso pada minggu lalu. Selanjutnya dijelaskan bahwa fokus kebijakan OJK itu antara lain sebagai berikut ini. Yakni, 1. Meredam volatilitas di pasar keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilisasi pasar. 2. Memberi nafas bagi sektor real dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini melalui relaksasi, restrukturisasi kredit maupun pembiayaan. 3. Kemudian memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat dampak COVID ini. 4. Kemudian memberikan ruang likuiditas yang memadai untuk menopang kebutuhan likuiditas dalam mengantisipasi penarikan oleh deposan dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus bagi sektor real. Yang 5 adalah resolusi pengawasan yang lebih efektif dan cepat. Ya, kita beralih ke pasar forex sekarang. Mata uang US dollar pada minggu lalu secara umum menguat, yakni sebagai safe haven di tengah kekhawatiran pasar bahwa akan datang gelombang kedua wabah virus ke dunia ini. Dan juga terpukul oleh data retail sales Amerika Serikat yang terkonfirmasi anjlok terburuk sejak Great Depression yang lalu. US Dollar Index terpantau menguat ke level 100.40, sementara pairnya Euro Dollar melemah ke level 1.0816, Pound Sterling melemah cukup tajam ke level 1.2106, dan dolar yen menguat tipis ke level 107.73. Untuk selanjutnya nampaknya US Dollar ini masih punya bias kekuatan menguat. Bursa saham Asia secara mingguan variatif dengan bias melemah pada pekan yang lalu. Sentimen investor tertekan terhadap kekhawatiran dampak wabah virus kepada perekonomian.
sehingga terpantau indeks Nikkei Jepang melemah ke level 20.037, indeks Hang Seng Hong Kong melemah juga ke level 23.797. Untuk berikutnya, kemungkinan pasar juga masih hati-hati dan dengan pergerakan yang terbatas. Wall Street, bursa saham Amerika pada minggu lalu bias melemah. Ini tertekan oleh data ekonomi Amerika Serikat yang terpukul oleh pandemi virus dan kemudian juga naiknya tensi antara Amerika Serikat dengan China. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah ke level 23.685, sementara S&P 500 menguat tipis saja ke level 2863. Pasar emas dunia, spot gold pada minggu lalu menguat cukup signifikan 2,3% secara mingguannya ke level 1.743 US dollar per troy ounce-nya. Bahkan ini mendekati level 7 tahun tertingginya. Oleh karena naiknya tensi AS dan Cina yang akhirnya menambah kekhawatiran bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, maka permintaan emas sebagai safe haven meningkat. Untuk selanjutnya kemungkinan juga masih uptrend harganya sebagai aset safe haven. Ya, demikian pemirsa TV Business, kita sudah bersama membahas Business Market Review and Outlook untuk periode 18 sampai dengan 22 Mei 2020. Saya di sini Alfred Fakasi, mohon diri sejenak ya, kita akan bertemu kembali. Stay home, stay healthy, stay safety. Salam Fibis.